teman-teman, perkenalkan saya Dinda, saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Di Fitcast kali ini saya bersama dengan Mbak Sita yang adalah dosen dan psikolog klinis. Halo Mbak Sita. Halo, Dinda dan kawan-kawan semuanya. Ya, jadi di Fitcast kali ini kita akan membahas tentang hal yang mungkin baru atau akan teman-teman alami, yaitu pubertas. Nah, mungkin buat menjelaskan dan memberikan kotak khusus ya Mbak, mungkin pubertas itu pengertiannya apa sih Mbak? Oke, pubertas itu pada dasarnya adalah mulai aktifnya organ-organ reproduksi pada manusia, ya. Ya, saat beranjak dewasa kita semua akan mengalami pubertas. Dinda sendiri dulu mengalami pubertas usia berapa, Din? Kira-kira usia SMP sih Mbak kalau saya. Oke, apa yang terjadi saat itu? Mengalami menstruasi, terus mungkin fisiknya berubah ya Mbak? Ya, sekitaran itu sih Mbak. Oke, jadi kalau perempuan menstruasi dan fisiknya berubah-berubahnya itu seperti apa, Din? Mungkin semakin ada tumbuh bulu, payudara membesar. Nah, itu sih Mbak yang mungkin aku sadarin ya. Oke, itu yang buat perempuan ya. Jadi perempuan itu biasanya menstruasi, payudaranya membesar, kemudian ya ada tumbuh bulu gitu ya. Kalau pada laki-laki yang Dinda amati pada kawan atau saudaramu, apa yang mereka alami saat pubertas? Kalau saya ngelihatnya mungkin bisa semakin tambah tinggi gitu ya Mbak. Terus suaranya juga berubah jadi tambah gede. Terus sama sih Mbak, mungkin tumbuh bulu kaki, bulu tangan. Nah, kayak gitu-gitu sih. Oke, kalau ini kan fisik ya. Tapi kalau yang perempuan tadi kan menstruasi. Kalau yang laki-laki tandanya apa? Setahu saya mimpi basah sih Mbak. Oke, mimpi basah ya. Mimpi basah itu eh, ya mimpi yang memang eh, bernuansa erotis ya, yang itu muncul alami ya. Jadi bagi kawan-kawan yang mimpi erotis untuk pertama kali mungkin kaget ya. Iki opo kok tiba-tiba basah gitu kan? Atau bagi yang perempuan loh kok berdarah gitu. Kamu dulu menstruasi apa yang terjadi padamu pas pertama kali tahu itu menstruasi? Jujur kaget banget Mbak. Tak pikir apa ya ini gitu. Terus tanya sama temen kan. Terus temen ternyata juga udah mengalami itu. Terus dikasih tahu, oh itu kamu menstruasi gitu. Tapi pertama kali jelas kaget banget sih Mbak. Oke, ya kalau Dinda ini berarti sumber informasi pertamanya adalah kawan ya. Iya. Nah, memang ada banyak sekali sumber informasi ya, tapi nanti saya sih berharap kawan-kawan mencari informasi dari sumber yang terpercaya, kredibel gitu ya. Jadi memang menstruasi itu kan keluarnya darah gitu kan, dan itu bukan karena penyakit. Itu adalah hal yang wajar ya, sel telurnya luruh gitu, dan itu tiap bulan akan dialami oleh perempuan. Nah makanya awal-awal itu pasti kaget, apa yang terjadi sama tubuhku gitu. Itu kan biologis sekali. Nah seiring dengan perubahan biologis itu, kita kan juga perlu beradaptasi. Perilaku apa yang perlu kita lakukan saat kita menstruasi ataupun mimpi basah gitu ya. Jadi saat menstruasi itu kan bagi perempuan wajib pakai pembalut ya. Nah itu sebaiknya 4 jam sekali itu ganti, atau kalau misalnya sudah penuh ya harus diganti ya. Jangan sampai 12 jam baru ganti gitu ya. Nanti vagina kita akan ya akan kotor gitu ya. Jadi sebisa mungkin seringlah ganti 4 atau 6 jam sekali, it's okay gitu. Nah bagi laki-laki juga perlu untuk membersihkan diri ya, jangan jorok-jorok gitu. Maksudnya itu nanti bisa kita menjaga diri kita sendiri deh dari biologis. Itu baru dari sisi biologis. Nah ada lagi pengaruh dari hormon tersebut secara biologis itu juga ngaruhi psikis kita loh. Apa tuh Mbak? Dulu waktu kamu SMP, waktu kamu puber, kamu mengalami apa? Moodnya kadang gampang sensitif Iya atau ini. benar-benar. Nah, Iya. itu pengaruh karena biologis juga.
Ya, selain juga di lingkungan kita mulai dianggap kamu ini udah dewasa loh, udah menstruasi, Iya. ya kan? Waktu itu saya juga ngomong, udah gadis gitu. Jadi kayak tambah Betul. beban. Kan, udah gadis, udah gede gitu, tapi suatu ketika tetap dianggap kayak anak kecil kan. Iya. Jadi masih transisi gitu kan. Nah, itu yang terjadi saat pubertas awal-awal. Nah, terus nih Mbak, kan mungkin kasus dulu saya ataupun teman-teman saya juga mengalami misalnya tumbuh jerawat, payudara membesar, tapi teman-teman yang lain tuh belum gitu loh Mbak. Jadi rasanya mungkin insecure gitu. Nah, cara mengatasinya itu gimana sih Mbak? Ya, bagi kawan-kawan yang mengalami perubahan tubuh lebih awal, itu kan memang insecure karena kok kita berbeda dari kawan-kawan yang kita. Tapi itu semua adalah hal yang alami, kawan. Gitu. Mereka belum mengalami saja, jadi hanya tinggal soal waktu, ya. Jadi tidak apa-apa, kamu masih SD kok payudaranya udah besar ya, atau menstruasinya udah langsung menstruasi ya, padahal masih SD. Ya nggak apa-apa, karena itu beda-beda. Atau bahkan ada yang SMP kok belum menstruasi ya, atau mimpi basah ki apa tuh gitu kan. Ada yang belum mungkin ya. Dan itu ya karena memang faktor biologis, itu semua alami saja gitu. Ya, jadi nggak perlu merasa malu atau merasa minder karena sudah duluan atau bahkan malah belum gitu. Nah, membahas tentang yang faktor psikis tadi ya Mbak, itu pasti kan kalau pubertas nih nggak lepas dari konteks naksir-naksiran nih Mbak. Nah, mungkin ya Mbak, kalau saya dulu itu tuh udah ngalamin naksir-naksir, tertarik gitu tuh SD Mbak. Nah, itu tuh sebenarnya normal apa enggak sih Mbak? Normalnya di usia berapa sih kita bisa paham konteks naksir-naksiran itu? Oke. Nah, naksirmu SD dulu kayak gimana, Din? Aduh. Mungkin mengagumi fisiknya terlebih dahulu ya Mbak. Jadi kayak ih ganteng gitu mungkin. Nah, sama mungkin sekedar main aja udah seneng gitu, deg-degan rasanya Mbak. Oh gitu ya. Oke. Malu. Nah, itu yang naksir-naksiran ya. Jadi memang ya pada dasarnya kan kita akan tertarik fisik dengan yang berpenampilan menarik bagi kita, dan menarik itu kan berbeda-beda kriterianya gitu, dan tidak ada usia khusus kapan kita akan mulai tertarik gitu kan. Kan nah, tetapi seiring berjalannya waktu ketika ada pubertas itu kan ada hormonnya. Nah, kita mulai tertarik untuk lebih dekat. Yang dulunya sekawan kemana-mana, laki-laki perempuan bebas sekali gitu kan, mulai timbul deg-degan kan? Mulai timbul suka pada orang-orang tertentu, tidak pada semua orang lagi. Nah, itu ya memang karena ada biologisnya ya. Gitu. Nah, tapi waktu naksir-naksiran itu tuh Mbak agak sedikit takut-takut karena mungkin di teman-teman sendiri tuh ada yang ngomong kalau pegangan tangan nanti hamil, 1 sendok makan nanti hamil, padahal kan hamil enggak ya Mbak? Kalau sekarang COVID iya. Nah, itu tuh sebenarnya yang benar gimana sih Mbak? Kita sikap untuk mengatasi atau berteman tuh yang benar gimana batasan-batasannya? Oke, ini berarti pertanyaannya lebih pada hamil itu kayak apa sih Mbak? Kenapa sih manusia bisa hamil gitu? Ya, mungkin supaya lebih jelas buat teman-teman juga kali ya. Oke, ya, jadi hamil itu bertemunya sel telur dengan sperma, ya, yang melalui hubungan seksual, ya. Ya saya nggak tahu kawan-kawan sudah ada pelajarannya itu nggak ya di sekolah ya. Tetapi itu sebetulnya ketika sudah matang, itu manusia kan bisa tertarik seksual. Ya, kemudian mereka berhubungan seksual, ya, ada intercourse, itu adalah masuknya penis ke vagina. Nah, disitulah bisa sperma ketemu dengan sel telur, ya. Nah, ketika pertemuan itu maka mereka akan menjadi hamil, gitu. Jadi bukan karena pegangan tangan atau sendok atau bahkan gandengan, ya. Kalau ciuman hanya pipi atau dahi ya nggak akan hamil gitu. Nah, berarti kan tertarik sama teman itu kan normal ya Mbak, berarti pacaran juga normal dong. Betul. Nah, tapi kan kita harus kenal batasan-batasan nih Mbak. Nah, itu batasan-batasannya tuh yang harus kita kenal itu apa sih Mbak?
Pondasinya adalah respect, ya, saling menghargai, ya, antar pasangan itu. Jadi kita menghargai pasangan kita dan pasangan menghargai kita, gitu. Jadi saling. Pondasinya itu. Nah, sering kali di beberapa kasus pacaran yang tidak sehat, ya, itu ada pasangan yang jadi dominan, ya, dominan dan akhirnya tidak menghargai pasangannya. Misalnya apa? Saya pernah ketemu dengan remaja yang dia cerita bahwa dia dipaksa pacarnya untuk ciuman, ya, atau bahkan dia dipaksa untuk mau disentuh di area-area sensitif, ya, padahal si perempuan ini, yang cerita perempuan kebetulan, itu perempuan ini tidak nyaman. Nah, itu berarti sudah kamu udah nggak dihargai loh, ya. Penting sekali penghargaan ini, gitu loh, gitu. Jadi pondasinya adalah respect, gitu. Yeah. Mungkin kan kalau misalnya sekarang juga maraknya tuh adalah sosial media ya Mbak. Jadi kalau misal hubungan itu juga bisa berlangsung secara virtual. Nah mungkin itu kan juga bisa dikaitin sama tren-tren yang ada gitu ya Mbak. Karena kan semakin kesini teman-teman tuh juga pasti menggunakan sosial media, punya HP sendiri. Nah itu tuh sebenarnya kita harus punya penyesuaian sendiri nggak sih Mbak? Atau untuk ke sosial medianya, penyesuaian dari pubertas kita. Oke, saya nangkep. Jadi kan remaja ini sudah mulai tumbuh tertarik secara seksual, ya, dan ini semua tuh daring gitu ya, online, dimana kita bisa mengakses informasi apapun tentang apapun, dimanapun kapanpun, ya kan. Nah ini yang kita semua juga kawan-kawan remaja ini juga perlu waspada, ya. Kitanya sebagai pengguna kita juga harus hati-hati sumber informasi apa yang kita pakai, dan kitanya berinteraksi dengan orang lain di media massa, di media sosial juga harus hati-hati, gitu ya. Nah apalagi kalau misalnya ini ya, kasusnya itu kalau online itu adalah cyber, ya, cyberbullying bisa, tapi cyber seksual juga bisa loh. Seperti apa tuh Bu? Misalnya gini, ada orang yang tidak dikenal, kemudian dia ngechat kamu. Ini ketemunya lewat game, ya. Bisa jadi salah satu pintunya adalah game, gitu kan. Kemudian dia mulai tanya lebih dekat, kemudian mau fotomu, gitu kan. Foto awalnya biasa aja nih, terus dibilang aku mau foto by request, yang lama-lama akhirnya menjurus ke misalnya adalah foto yang memperlihatkan area-area sensitif kita. Nah itu perlu hati-hati, ya. Orang kayak gitu jelas nggak respect dengan kita, kan? Karena itu foto sekali kamu upload, sekali kamu kirim, misalnya itu video call aja, kita nggak ngerti itu dia screenshot atau enggak. Iya benar-benar. Ya kan? Dan ketika itu terjadi dan itu sudah ada di media online, itu kita udah nggak bisa ngejar itu lagi, gitu. Jadi memang harus hati-hati, ya. Nah mungkin yang mengikuti tren tadi ya Mbak, itu tuh berangkat dari rasa penasarannya teman-teman semua. Karena saya dulu juga mengalaminya, kayak semakin dilarang semakin penasaran. Rebelnya juga ada waktu zaman masih SMP gitu-gitu Mbak. Nah ada sebuah kasus misalnya nih Mbak, lagi main game terus muncul pop up berupa foto atau tayangan yang berbau pornografi, dan penasaran akhirnya diklik dan akhirnya menonton Mbak. Nah menurut Mbak Sita itu gimana sih Mbak? Ya secara alami kita punya dorongan untuk menonton itu, ya. Jadi awalnya itu coba-coba atau nggak sengaja, gitu kan. Kemudian kalau kita turuti terus, kita akan terus-terusan menontonnya lagi, konten yang serupa, ya. Nah lalu ketika frekuensinya sudah semakin sering, itu intensitas durasinya juga akan semakin lama, ya. Yang awalnya 1 menit gitu kan, dia akan cari yang video yang lebih lama. Atau intensitasnya yang awalnya biasa itu menjadi yang berhubungan seksual,
gitu ya. Awalnya dari pakaian-pakaian yang sensual gitu, lama-lama jadi pengen melihat atau mengkonsumsi yang berbau hubungan seksual. Nah itu yang kita mau hindari ya, karena gini, kalau misalnya itu terjadi, frekuensi, intensitas, durasinya semakin lama, kemudian membuat orang itu, tidak hanya remaja ya, ini tidak terjadi tidak hanya pada remaja, orang itu jadi merasa kurang kalau tidak melihat konten pornografi, kemudian produktivitasnya jadi turun, nggak bisa konsentrasi. Nah itu kan jangan-jangan sudah jadi kecanduan pornografi. Ya, nah bahayanya ada banyak sekali ya, bisa jadi dari nonton kemudian pengen nyoba gitu ya. Ini yang kita nggak mau, karena apa, nanti kalau misalnya nyoba tidak dalam ikatan pernikahan, itu ada banyak sekali risikonya. Misalnya adalah kehamilan yang tidak diinginkan gitu kan. Kalaupun nggak hamil, itu ada risiko tentang IMS, infeksi menular seksual ya, penyakit-penyakit seksual ya, yang paling populer dan mungkin paling the topnya itu adalah HIV ya, ada kena virus HIV. Nah itu yang kita nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya ada pop up, oke, tutup, kemudian coba alihkan ke aktivitas yang lain ya, karena dorongan itu ada muncul ya. Jadi kita alihkan fokus kita dari yang tadi melihat yang berbau konten pornografi gitu, menjadi misalnya kamu pengennya cita-citanya apa, nah kamu perlu lebih konsen di situ gitu. Terus aku tuh ada baca-baca nih Mbak, survei dari KPAI. Nah itu tuh mereka mensurvei bahwa 60% selama pandemi ini ya Mbak terutama, itu tuh menggunakan media digital. Nah 20%-nya itu adalah remaja dan menonton porno. Nah sebenarnya gimana sih Mbak caranya kita itu mengatasi atau menangani hasrat tersebut? Ya tadi loh, kita akui bahwa itu memang secara alami punya gitu kan, tapi manusia itu kan punya kontrol ya. Jadi sebisa mungkin kita alihkan energi, karena kalau misalnya ditahan tapi kamu tetap di situ gitu kan, itu kan lebih menggoda iman gitu kan ya. Jadi kamu perlu misalnya melakukan aktivitas yang lain dulu deh gitu, menjauh dulu deh dari gadget gitu. Misalnya kamu kemudian ngobrol dengan keluargamu dulu gitu, atau kamu mandi dulu, atau kamu ngapain, yang penting kamu ambil jarak dulu deh gitu. Ya, itu bisa secara perilaku kita tata dulu, kita kontrol. Ya, ingat tadi loh risikonya, awalnya enggak kok aku bisa kontrol, nanti kalau aku pengen ngeliat baru ngeliat gitu kan, tapi lama-lama kan intensitasnya bisa tergelincir tadi loh. Iya, Mbak. Nah tadi kan ada disinggung mengenai kecanduan pornografi ya Mbak, sebenarnya konsekuensinya dari kecanduan itu sendiri itu apa sih Mbak? Ada banyak ya. Kalau misalnya kecanduan itu kan berarti sudah ada produktivitas dari kita yang terganggu ya. Jadi nggak konsen kerja, nggak konsen belajar, males ikut sekolah gitu kan ya. Nah itu yang kita nggak mau gitu. Nah kemudian candu ini, yang namanya candu ya, candu apapun termasuk adiksi atau candu pornografi ini, itu tuh juga mempengaruhi otak kita loh ya. Jadi di bagian depan di arah dahi ini itu kan ada area namanya prefrontal cortex ya. Nah itu kalau pada orang kecanduan itu tuh kayak tidak bisa berfungsi optimal. Efeknya adalah kita tidak bisa mengambil keputusan dengan benar. Ya. Jadi seolah-olah kalau ada dorongan, yang namanya adiksi, ada dorongan pengen lihat gitu kan, atau mengkonsumsi pornografi itu, kita nggak bisa buat langsung nggak deh gitu. Kalau itu udah sampai kecanduan ya, makanya jadi nggak konsen tadi.
Ya. Nah, selain itu bahayanya adalah misalnya frekuensi, durasi, intensitasnya sudah sangat tinggi kan, sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, risiko berikutnya adalah perilaku seksual. Ya. Dari yang sebelumnya melihat menjadi mencoba, melakukan. Ya. Bisa jadi mau sama mau, bisa jadi dia memaksa. Ya kan? Kalau memaksa ada kasus hukum lagi, gitu kan. Tapi mau sama mau itu juga punya risiko. Misalnya hamil di luar nikah ya, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Ya. Yang lain sekolah ini harus ngurus anak, gitu kan. Belum lagi kalau yang siswi yang perempuan, gitu kan. Beberapa sekolah tidak mengizinkan ada siswi yang hamil. Pasti harus keluar. Ketika harus keluar berarti dia kehilangan hak pendidikan. Ya. Yang laki-laki juga kayak gitu. Yang laki-laki meskipun dia boleh sekolah, kadang-kadang dia dibully. Gitu kan? Belum lagi tuntutan sosial. Kamu tuh udah jadi ayah, harusnya. Nah, kalian siap nggak dengan konsekuensi kayak gitu? Gitu ya. Itu mending kalau misalnya hamil gitu kan. Ada lagi risikonya selain hamil. Itu adalah infeksi menular seksual. Ya, ada banyak sekali jenisnya. Yang paling populer yang bisa dianggap parah gitu ya, itu adalah HIV. Jadi tertular HIV. Ya, itu yang kita nggak mau. Ketika tertular HIV, berarti kan imunitas kita akan turun. Ya. Belum lagi stigmanya, ini juga berjuang untuk melawan stigma ODA ya. Tapi terlepas dari situ, apakah kalian siap dengan risiko kalau kita melakukan perilaku seksual berisiko gitu. Oh, terus selain kecanduan pornografi nih Mbak, apa lagi sih Mbak selain itu bentuk-bentuk kayak penyimpangan gitu selain itu? Yang terkait dengan perilaku seksual tadi ya, misalnya tadi memaksa pasangan untuk memaksa ciuman, memaksa bahkan sampai berhubungan badan misalnya, itu kan juga menyangkut hukum, gitu ya. Tapi pelecehan itu sampai ke pemerkosaan ya kalau pemaksaan ya. Tapi ada juga yang pelecehan. Pernah nggak Dinda ngalami candaan tapi sebetulnya candaannya nyerempet seksual? Oh iya, ada sih Mbak. Iya. Kayak berbau yang ke arah sana itu gitu. Betul. Itu sebetulnya pelecehan. Kamu berhak marah. Pernah nggak waktu kita lewat, biasa aja kita lewat kan, sweet cewek gitu. Ya kan? Iya. Kenapa saya bilangnya cewek ya? Karena memang banyak korbannya memang perempuan ya. Tapi laki-laki juga bisa kena loh. Gitu. Ya, itu pelecehan. Atau menyentuh area-area sensitif. Ya. Biasanya mungkin di kendaraan umum. Kalau zaman dulu sebelum pandemi di konser gitu kan. Iya. Tiba-tiba ada yang nyenggol gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya pelecehan. Ya, kamu boleh membela dirimu ya, boleh marah. Ya, boleh melaporkan gitu. Nah, kalau yang tadi yang soal pelecehan. Nah, ada juga penyimpangan seksual ya. Dinda pernah punya pengalaman nggak, atau kawan-kawan Dinda itu pernah punya pengalaman nggak? Lagi aktivitas biasa nih, duduk atau jalan gitu, tiba-tiba ada yang memperlihatkan alat kelaminnya. Iya, ada. Saya juga pernah ngalamin itu, terus teman-teman saya ada cerita-cerita kayak gitu juga sih, serupa kayak gitu Mbak. Itu kenapa ya Mbak? Nah, itu adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual ya. Namanya adalah eksibisionis. Ya. Eksibisionis itu memang dia akan merasa puas kalau yang melihat penisnya itu, biasanya memang pelakunya laki-laki tapi bisa perempuan. Ketika yang melihat itu dia kaget atau merasa takut gitu, yang eksibisionis ini akan puas. Gitu ya. Tapi kan kita wajar ya takut ya. Iya. Ya memang, iya, reaksi pertama adalah
takut Kaget, ataupun kaget iya. gitu ya, atau malu sendiri gitu kan. Aha. Ya itu adalah eksibisionis. Nah, eh ini loh, saya nggak tahu ya, ini perkembangan teknologi juga. Eksibisionis tuh kalau dulu kan kita lihat langsung ya. Ah, iya iya iya. Kalau sekarang tuh bisa jadi ada Bisa video call. Ah, Video call dari yang tidak dikenal, lalu tiba-tiba, loh kok kayak gini gitu. Lalu dia screenshot iya paham. wajah kita misalnya. Nah ini adalah modus-modus baru. Maka kawan-kawan kalau nggak kenal, nomornya nggak kenal, janganlah diangkat video callnya itu. Ya, itu eksibisionis. Dinda pernah ingat nggak ada kasus seorang perempuan melaporkan seorang perempuan tuh, jadi dia melaporkan karena dia ketika dia ke toilet dia menemukan kamera. Ah, iya 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 iya. Ya, pernah nggak kamu lihat Ada berita itu? baca berita kayak gitu banyak, Mbak. Terus kaca juga ada. Kaca gimana itu kaca? Katanya kalau misalnya di kamar pas gitu yang di toko-toko, kalau misalnya diginiin ada jedanya, itu berarti nggak ada, berarti satu arah gitu, Mbak. Jadi kacanya bisa dua arah gitu. Selain kamera juga ada kaca itu sih yang aku dengar-dengar. Iya, itu kan karena ada ya tadi loh, kemajuan teknologi tadi loh. Nah, itu juga ada salah satu bentuk penyimpangan ya, namanya voyeurism. Atau bahasa awamnya tuh tukang ngintip. Oh, iya iya. Ya, dia memang pakai intip gitu. Jadi makanya kawan-kawan, ini laki-laki maupun perempuan bisa ya. Itu kalau misalnya ke ruang pas, kamar ganti, kemudian atau ke toilet gitu, pastikan dulu deh yang tempat-tempat kalian itu aman, ya, tidak ada kamera-kameranya itu, ya. Begitu ada, kamu berhak melaporkan itu, ya. Jadi kalau kamu melaporkan, kamu lagi menyelamatkan kawan-kawanmu, karena ini bisa menimpa siapa saja, gitu ya. Jeleknya adalah ketika itu tadi loh dimanfaatkan, kemudian disebarluaskan. Nah itu kan kita yang jadi korban, gitu. Maka ya hati-hati, cek selalu, gitu ya. Jadi ada eksibisionis, kemudian ada voyeurism gitu. Ada lagi tuh laki-laki, bukan laki-laki, misalnya pernah nggak dengar ada kakek-kakek suka pada anak kecil secara iya. seksual ya, bukan secara yang biasa gitu, secara seksual. Itu sebutannya adalah pedofilia. Ya. Nah, bisa jadi itu bisa dilakukan sesama jenis loh. Oh, Ya. iya iya iya. Jadi ingat kawan-kawan, tubuh ini adalah milikmu. Semuanya harus dengan persetujuanmu. Ya, kalau kamu tidak nyaman dengan itu, kamu boleh untuk tidak melakukannya. Kamu boleh untuk stop gitu, ya. Atau kalau misalnya kamu takut, menjauhlah dan cari pertolongan terdekat. Ya. Nah, selalu biasakan, ini yang paling sering saya tekankan pada teman-teman muda ini ya. Biasakan sebut vagina dan penis dengan benar, ya. Jangan pakai istilah-istilah lain. Kenapa? Kalau kita, ini yang kita takutkan adalah ketika kita dalam situasi yang terjepit, kita nggak bisa bilang penis atau vagina gitu, maka pertolongannya akan lambat, gitu ya. Jadi memang penis atau vagina, boleh tahu bahasa daerahnya, oke. Tapi sebut penis dan vagina itu adalah hal yang ilmiah, bukan hal yang tabu, gitu. Ya, dan ingat lagi-lagi, tubuhmu itu milikmu. Ya, kalau kamu nggak nyaman, siapapun itu, meskipun dengan orang yang sudah dikenal, ya kamu berhak untuk stop, gitu. Terus sebenarnya penyebab dari munculnya perilaku penyimpangan itu apa sih, Mbak? Mungkin kayak penyebab dari eksibisionis itu tadi. Mengapa orang bisa jadi eksibisionis ya? Ya. Atau mengapa orang jadi tukang intip gitu Ya. ya? Pertanyaannya. Nah ini agak sulit menjawab karena complicated ya. Tapi dari mungkin dari sisi pembiasaan ya, pembiasaan perilaku. Ya, awalnya ngintip, ketawa-tawa, dianggapnya bercanda. Ya. Nah ini hati-hatinya adalah pelecehan berkedok bercanda loh ya.
Ya, jadi apapun alasannya itu candaan atau enggak, kalau itu kontennya seksual, kamu berhak untuk marah, gitu ya. Nah, misalnya nih awalnya ngintip-ngintip, seneng kan, wah langsung ini apa kayak jadi penguat gitu ya, terpuaskan gitu. Terus lama-lama makin banyak korbannya, gitu kan, makin sering, dan biasanya yang diintip itu orang yang nggak dikenal. Ya nggak dia pelakunya kenal gitu. Hati-hati nanti jangan-jangan karena terbiasa itu jadi gangguan. Gitu ya, eksibisionis ketika memperlihatkan kemaluannya gitu kan, kemudian dia lihat ekspresi orangnya gitu kan, mungkin ada rasa wah dia takut sama aku, atau aku tuh ini loh bisa membuat orang jadi mungkin malu, mungkin ya itu ada rasa puas, ada rasa senang. Awalnya ya coba-coba gitu, tapi terus menerus kemudian ya bisa jadi penyimpangan ya. Dan jelas itu tadi loh, inti interaksi kita dengan orang lain adalah respect. Itu merusak respect, itu tidak respect dengan orang lain. Ya, itu mengganggu orang lain, dan itu yang tidak kita bolehkan atau kita larang gitu. Terus terkait respect tadi ya Mbak, itu tuh aku ada baca juga survei yang katanya tuh ada 2 juta kasus aborsi setiap tahunnya, dan 30% diantaranya itu remaja di Indonesia karena kurangnya pemahaman akan sex before marriage. Nah itu mungkin gimana sih Mbak sebenarnya hubungan romantis yang sehat atau yang baik itu tuh gimana sih Mbak? Ya, tadi ya respect ya. Kemudian informasi-informasi reproduksi ini juga perlu kredibel. Ya, kalau kamu pengen tahu ya kamu cari tahu misalnya dari orang tua, dari guru BK, sehingga ada konfirmasi gitu loh. Ya. Kalau kawan tuh kadang-kadang informasinya bisa benar bisa enggak gitu kan. Nah, maka carilah dari sumber-sumber yang lebih terpercaya. Gitu ya. Nah, memang miris sekali apalagi di pandemi ini banyak sekali angka kehamilan yang tidak diinginkan itu meningkat. Nah, ini yang kita sebetulnya sesali gitu loh. Kenapa ini bisa kayak gini ya? Makanya bekali diri kalian tentang edukasi seksual ini. Ya. Jadi kalian tanggung jawab pada tubuh kalian sendiri. Intinya adalah ketika kita pacaran, misalnya pacaran normal, tapi kalau misalnya ada mulai menjurus, kemudian mulai kita tidak bisa mengontrol, ingat hasrat seksual itu alami ada gitu kan, dan itu mending kamu stop dulu deh gitu, jaga jarak dulu deh, kamu ingat lagi bahwa ada cita-cita yang perlu kamu capai gitu ya. Sebab kalau itu lanjut ya yang namanya naluri ya akan minta gitu loh, semakin minta gitu. Nah, mirisnya adalah Mbak kalau hamil kan tinggal digugurin ya gitu ya. Mirisnya adalah kayak gitu, tapi ingat digugurin itu juga mengandung risiko loh. Ya, kamu bisa bleeding, pendarahan. Itu secara biologis. Secara psikis itu bisa jadi ada orang-orang yang sangat merasa bersalah, sangat merasa berdosa karena pernah menggugurkan. Ya. Nah, itu yang bahaya. Maka kalau misalnya pacaran yang sehat itu kayak apa sih? Ya kalau menurut saya pacaran yang sehat itu yang pacaran yang punya visi bersama gitu. Mau maju bersama mau gitu ya, maju Mbak? bersama. Aku masih SMP Kak, gimana ya kamu tuh paling enggak kamu mau ke SMA mana atau kamu mau punya prestasi atau kompetensi apa gitu kan. Nah itu lebih sehat ya ketimbang pacaran yang mojo gitu kan. Kalau di kelas sekolah dulu tempat pacaran yang paling asik di mana menurut kalian, yang paling aman lah? Biasanya sih di lorong gitu sih Mbak, bener-bener pojok gitu. Pojok ya, biasanya pojok sepi gitu kan. Nah itu yang kalau udah sepi itu kadang-kadang suka ada hasrat tadi naik ya.
Nah itu ya, maka pacaranlah di tempat-tempat yang rame, terus ya apa kalian tadi loh, Mendorong cita-cita bersama gitu ya Mbak. betul betul ya. Saya pernah kok lihat yang anak-anak zaman now itu pacarannya di perpus ngerjain tugas bareng gitu. Waduh, Itu ada loh. itu saya yang tertekan Mbak. Ya temukan caramu sendiri, tapi ingat ya yang buat seksual itu karena itu alami gitu loh. Ya, kamu perlu tahu bahwa resikonya ini apa kalau kamu memilih jalan itu. Ya. Gitu. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya Mbak, dan buat teman-teman semua juga nih, sebenarnya langkah apa sih yang harus kita ambil buat perlindungan diri kita dari hal-hal yang mungkin mengarah pada penyimpangan? Kalau kita sebagai pelaku nih berarti, atau Sebagai korban. sebagai korban ya tadi, tubuhmu adalah milikmu, ya, yang kamu juga perlu hormati, orang lain juga perlu hormati, gitu ya. Jadi pahami itu. Kalau misalnya ada rasa tidak nyaman, kamu boleh hentikan, stop, gitu. Oke, jadi segitu dulu aja bahasan kita mengenai pubertas ini. Dan sebagai closing statement nih, aku mau bilang kalau misalnya sex education itu sebenarnya penting banget buat teman-teman dan bukan hal yang tabu untuk dibahas. Karena kalau misalnya kita membahas itu sebagai hal yang tabu, nanti banyak kasus seperti yang tadi telah kita bahas. Mungkin dari Mbak Sita? Oke, dari saya closing statementnya adalah ingat kawan-kawan, tubuhmu adalah milikmu. Jadi apa yang terjadi padamu adalah tanggung jawab dan pilihanmu. Maka bijaklah memilih. Gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sekian dari kita. Dadah.